Oke, baik, salam. Selamat siang. Kita akan segera mulai kuliah kita pada siang hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang Bapak sudah kirim di grup itu. Hari ini kita akan belajar tentang Allah dalam kepercayaan orang Kristen, ya, menurut agama Kristen. Dan kita akan belajar bagaimana kesaksian Alkitab tentang Allah sebagai pencipta, juga sebagai penyelamat, dan juga sebagai pembaharu. Jadi konsep tentang Allah itu ada dalam setiap agama, ya, di dunia ini. Jadi Allah dalam agama Kristen itu konsepnya tentu beda dengan Allah dalam agama Islam, Allah dalam agama Hindu Buddha, atau dalam agama Konghucu, ya, dan lain sebagainya. Karena itu untuk mata kuliah MKU agama Kristen ini kita terutama akan belajar dari prinsip-prinsip ajaran Alkitab tentang siapa itu Allah, ya. Prinsip-prinsip ajaran Alkitab tentang siapa itu Allah. Nah, oleh karena itu maka kuliah kita pada siang hari ini kita akan melihat bagaimana Alkitab menyatakan siapa itu Allah sesungguhnya. Nah, kalau kita membuka kitab Kejadian, ya, pasal 1 dan juga pasal 2 dan Keluaran pasal 1 sampai 15, di situ kita akan mendapat gambaran tentang Allah itu seperti apa. Jadi Kejadian pasal 1 dan juga pasal 2, Keluaran pasal 1 sampai 15, di situ kita mendapat gambaran. Ya. Atau untuk menolong juga kalian bisa baca sendiri buku, ya, buku dogmatika. Judulnya Ektisar Dogmatika yang dikarang oleh Sudarmo, ya, oleh Sudarmo, R. Sudarmo. Jadi di situ dia menggambarkan sosok Allah dalam agama Kristen itu seperti apa. Menurut kesaksian Alkitab itu seperti apa. Jadi pertama kita mendapat gambaran bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta ini, langit dan bumi ini. Bahwa alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak seperti yang dinyatakan dalam teori-teori, ya, teori, namanya juga teori. Bahwa kalau menurut teori Big Bang, alam semesta ini terjadi karena tubrukan benda-benda planet, ya. Itu hanya teori dan spekulasi-spekulasi. Tapi bahwa ajaran Kristen dalam Alkitab, kitab Kejadian, menyatakan satu keyakinan iman bahwa alam semesta ini terjadi atau ada oleh karena diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan dunia ini. Allah lah juga yang mengatur sejarah dunia ini. Jadi semuanya ada di dalam pengetahuan Allah. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia menciptakan dunia menurut kesaksian Alkitab, kitab Kejadian,
melalui firman-Nya. Jadi berfirmanlah Allah, maka segala sesuatu itu ada. Dan dunia ini diciptakan oleh karena firman-Nya. Nah, Pak, saya pun jaringan nih Pak, mati hidup terus. Iya, kalau jaringan mati hidup ya begitu. Tapi kawan lain yang jaringan baik ya pasti dia dengar. Karena Bapak pun jaringan ada baik. Nah, Bapak lanjutkan ya. Rasul Paulus juga dalam perjanjian baru ya menyatakan tentang Allah. Jadi ada polemik tentang Allah, ada yang menyangkali Allah, ada yang tidak percaya kepada kemahakuasaan Allah. Maka Rasul Paulus menulis, misalnya dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20. Dia bilang, apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal. Jadi kekuatan Allah itu kekal. Dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, nah ini ada orang yang berdalih bahwa dia tidak percaya Tuhan, tapi Paulus bilang, lihat aja kekuatan dari Allah yang dasar dalam penciptaan dunia. Kita mau menyangkali apa lagi? Ya. Juga kalau kita baca Mazmur pasal 19, ya. Mazmur pasal 19. Di situ dikatakan bahwa dunia ini mencerminkan kemuliaan dari Allah. Jadi dunia yang diciptakan ini adalah cerminan dari Allah yang dasar, Allah yang mulia, Allah yang hebat itu. Jadi Mazmur 19 bilang, segala langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita manusia bisa mengenal Allah secara sempurna, secara benar? Atau ada perkataan lain, apakah gambaran tentang Allah itu bisa utuh kita dapatkan? Kita bisa gambarkan Allah, oh ini Allah begini, Allah begini, Allah begini. Apakah utuh? Jawabannya tidak selalu. Mengapa? Karena gambaran-gambaran kita tentang Allah itu terbatas. Jadi karena itu maka Alkitab bisa menjadi patokan tentang gambaran mengenai Allah. Ya. Allah adalah Sang Pencipta. Itu poin yang pertama. Jadi Alkitab menyaksikan bahwa Allah adalah Sang Pencipta itu sendiri. Jadi sifat dan kodrat dari Allah itu adalah pencipta. Kedua, kita melihat Allah dari mana? Yaitu dari karya-karyanya, dari tindakan-tindakannya. Jadi tindakan karya penciptaan itu yang menunjukkan kisah dari siapa dari Allah itu. Nah, oleh karena itu ya, tolong kau supaya Bapak lagi mengajar, semua jangan kasih hidup itu baik. Nanti bosan pun suara-suara di rumah, di sana Bapak mengganggu kawan-kawan yang lagi konsentrasi. Jadi ini Bapak suruh matikan, tolong ikuti, kecuali Bapak izinkan untuk kasih hidup mic lagi.
Jadi tolong supaya jangan mengganggu kuliah kita. Oke, Bapak lanjut. Jadi Allah di sini sebagai kodratnya sebagai pencipta, ya. Jadi kita tidak bisa mengikuti teori-teori yang berkembang dengan begitu gampang. Misalnya begini, teori yang paling heboh yang pertama muncul itu adalah teori Darwin, kan? Teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia ini terjadi karena perkembangan evolusi dari monyet, ya. Jadi menurut Darwin, kita semula ini adalah kode semua monyet, ya, kita monyet yang nanti berevolusi menjadi manusia. Nah, jadi teori Darwin ini menolak bahwa ada kekuatan dasar, ada kekuatan Allah yang menciptakan manusia. Dia bilang tidak, manusia ini terjadi dari kode kera yang berevolusi berubah jadi manusia. Nah, ini teori ini semula menjadi favorit, ya, banyak ahli mengikuti, banyak yang senang juga karena ada teori baru tandingan dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi dia mengabaikan tentang kisah bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Tapi dia bilang manusia terjadi dari perubahan evolusi dari kera. Nah, ini yang dikatakan. Nah, belakangan ada ahli membantah teori dari Darwin ini. Jadi teori Darwin akhirnya sudah terbantahkan. Karena kalau memang manusia berasal dari kera, maka lama-lama kera yang ada di kebun binatang dong nanti jadi manusia karena dong berevolusi. Tapi kan terbukti tidak juga. Baru bahwa tiap manusia itu sudah ada, spesies itu sudah ada sejak awal. Jadi ada manusia Asia, manusia Afrika, manusia Mongolia, ya, dan lain sebagainya sudah ada, ya, menurut jenis-jenis spesies itu. Jadi kalau bilang evolusi dari binatang berevolusi jadi manusia, itu sesuatu yang kemudian dipertanyakan juga dari segi ilmiah. Jadi banyak ahli juga yang sudah menentang teori dari Darwin. Nah, karena itu maka kita kembali saja pada apa yang disaksikan oleh Alkitab, ya, bahwa teori-teori yang bersifat spekulasi itu yang semula menggantikan apa yang dikatakan Alkitab, ternyata itu tidak memberi solusi. Jadi kita tetap yakin, kita tetap percaya bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, termasuk Allah juga yang menciptakan manusia. Allah berada di balik keberadaan manusia. Allah berada di balik keberadaan dunia ini, ya. Ya, kita bisa baca di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Atau juga di Mazmur, ya. Kitab Mazmur pasal 33 ayat 6. Ya, di situ dikatakan bahwa Allah sebagai pencipta. Nah, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada melalui firman-Nya. Jadi apa yang semula tidak ada itu diciptakan oleh Allah. Jadi dia istilah Latinnya creatio ex nihilo, ya. Creatio ex nihilo. Artinya Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi
Allah ini sifatnya ialah dia maha kuasa. Karena apa yang tidak ada dia bisa ciptakan. Kalau kita manusia hanya memodifikasi, membuat sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kalau Allah beda, yang tidak ada sama sekali dia ciptakan. Jadi itu sifat ya pribadi dari Allah yang maha kuasa. Nah, yang kedua, poin yang kedua yang penting ialah Alkitab memberi kesaksian bahwa Allah itu adalah penyelamat. Jadi tadi kita lihat Allah sebagai pencipta, sekarang Allah adalah penyelamat. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari kitab-kitab perjanjian baru, dari Injil-Injil. Ya, misalnya kita baca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Jadi di sana dikatakan bahwa Allah mengasihi dunia yang Dia ciptakan. Allah mengasihi dunia yang diciptakan. Tapi dunia makin hari makin jahat. Makin berdosa di matanya. Maka Allah mengutus Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, untuk datang menyelamatkan dunia. Oleh karena apa? Karena kasihnya, karena cintanya kepada dunia. Jadi dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 itu kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Dia mengutus anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini Allah sebagai penyelamat, mengutus Kristus sebagai juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia dan menyelamatkan. Jadi ini seluruh kitab perjanjian baru ditulis dalam rangka memberi kesaksian tentang Allah penyelamat dalam diri Yesus Kristus itu. Dan ini yang dikatakan dalam Alkitab. Jadi siapa Yesus itu sudah dinubuatkan. Siapa Sang Mesias ini, Sang Juru Selamat ini sudah dinubuatkan dalam perjanjian, kitab perjanjian lama. Ya? Dan nanti digenapi dalam diri Yesus Kristus. Di sini poin yang penting ialah bahwa dalam diri Yesus Allah telah menunjukkan karya penyelamatannya kepada dunia. Bagaimana dia menyelamatkannya? Dengan mati di kayu salib, menebus dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Ya. Jadi dia Allah yang berkorban. Dia Allah yang berkorban di dalam Yesus Kristus. Nah, poin yang ketiga, ketika kita belajar tentang siapa Allah dalam agama Kristen, menurut kesaksian Alkitab, yaitu bahwa Allah sebagai pembaharu dari ciptaannya. Jadi Allah sebagai pembaharu dalam ciptaannya ini penting sekali ditekankan oleh Alkitab. Oleh karena di sini tindakan Allah ini melalui pekerjaan Roh Kudus, ya, melalui pekerjaan Roh Kudus. Allah bertindak untuk membaharui ciptaannya. Allah bertindak untuk tetap menjaga karya penebusan dalam Kristus Yesus itu tetap berjalan, yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan pada peristiwa hari Pentakosta, ya, setelah hari kenaikan
Kristus ke surga. Jadi di sini nubuatan tentang Roh Kudus dan lain-lain itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab, ya, Alkitab itu sendiri tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus dan bagaimana Roh Allah itu memimpin para nabi, Roh Allah memimpin para imam dan lain sebagainya. Itu ditunjukkan dalam seluruh kisah, ya, kisah dari Alkitab, mulai dari Abraham, ya, dan seterusnya, Yakub dan seterusnya. Jadi kisah tentang Allah sebagai pembaharu, penyelamat yang menjaga umatnya ini dalam pekerjaan Roh, ya, Roh Kudus sudah tergambar juga dalam Perjanjian Lama, tapi juga dalam Perjanjian Baru. Nah, ini beberapa hal penting yang menjadi pemikiran mendasar dari gambaran tentang Allah sebagai pencipta, sebagai penyelamat, dan sebagai pembaharu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa implikasinya bagi kita? Apa implikasi ketika kita belajar Allah sebagai pencipta, sebagai penyelamat, dan juga sebagai pembaharu? Implikasinya ada banyak, artinya bisa kita tarik dari berbagai segi. Yang pertama bahwa kalau Allah kita akui sebagai pencipta, penyelamat, dan pembaharu, maka kita sebagai orang beriman punya kepastian akan kehidupan ini. Jadi kita orang beriman punya kepastian bahwa hidup kita ada di dalam tangan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penyelamat, Allah sebagai pembaharu. Maka kehidupan kita akan aman. Itu implikasinya pertama, ya. Bahwa kita punya tujuan hidup yang pasti. Kita punya sumber hidup yang pasti. Kita punya penuntun hidup yang pasti, yaitu pada Allah. Dalam 3 karyanya itu, penciptaan, penyelamat, dan juga pembaharu. Jadi karena itu sebagai umat beriman kita wajib, ya, kita sudah sepatutnya memuliakan Allah, ya, hidup menurut ketetapan Allah, ya. Kita wajib melakukan hal-hal yang benar. Itu implikasi yang pertama. Yang kedua bahwa pengakuan kita atau kepercayaan kita terhadap Allah yang Maha Kuasa ini, kebesaran Allah yang luar biasa ini menuntun kita juga untuk, ya, tidak sekedar menjalani kehidupan beragama kita itu sekedar sebagai rutinitas belaka, ya, bukan secara seremonial belaka, ya, bukan secara liturgi belaka. Karena kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bertindak, Allah yang menyelamatkan, maka ini menuntut kita orang beriman mewujudkan itu dalam hidup sehari-hari. Kalau Allah sudah menyelamatkan kita, maka kita mensyukuri dengan berbuat baik. Jadi misalnya seorang anak, mahasiswa, Tuhan Allah bekerja melalui orang tua, memberi biaya kuliah, memberi makan minum, memberi kos-kosan, ya, membiayai kos-kosan. Apa jawaban dari seorang anak yang mahasiswa? Ya mensyukuri dengan kuliah secara benar, memanfaatkan waktu dengan baik, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Jadi kita mengakui kebesaran Tuhan yang luar biasa itu melalui sikap-sikap yang benar, sikap-sikap yang terpuji, ya. Dan itu wujud nyata dari
ibadah kita yang sesungguh. Jadi ibadah yang sesungguhnya bukan hanya rutin, hanya ya berupa hari Minggu masuk gereja, nanti minggu depan lagi masuk gereja. Tapi seluruh kehidupan kita itu bukan hanya pada hari Minggu, tapi juga hari-hari lain. Ya. Kehidupan yang benar, yang baik itu dijalankan. Jadi hidup secara baik, secara benar. Lalu yang ketiga, apa implikasinya? Keyakinan kita kepada Allah sebagai pencipta, sebagai penyelamat, sebagai pembaharu. Nah, implikasinya ialah bahwa pengetahuan kita tentang Allah, ya, gambaran seperti Allah seperti ini bukan sebuah pengetahuan teoritis belaka. Jadi kita tidak mau hanya sekedar mengetahui secara teoritis tentang Allah, tapi benar-benar kita mengalami dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara mengalaminya? Orang mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau dia mau makan dia berdoa, dia mau tidur dia berdoa, dia mau belajar dia berdoa, apapun yang dilakukan dilakukan dengan doa. Membentuk mental spiritualitas Kristiani. Ya, jadi dia membangun pola hidup Kristiani yang betul-betul supaya dia betul-betul mengenal Allah secara sungguh-sungguh dalam hidup pribadinya masing-masing, ya, pengalaman pribadinya masing-masing. Jadi kita mengenal Allah bukan dari segi otak saja, ya, dari segi teoritis saja, tapi mengenal Allah dalam seluruh aspek daripada kehidupan kita. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, Bapak persilakan. Silakan, boleh dihidupkan mic-nya untuk yang mau bertanya. Bapak persilakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada kah? Oke. Baik, kalau gitu Bapak lanjut ya. Oke, semua bisa lihat? Bisa, Pak. Oke, baik ya. Nah, jadi tadi kita sudah belajar secara sepintas, secara garis besar tentang bagaimana kita mengenal Allah itu. Kita mengenal dari kisah penciptaan, ya, penciptaan langit dan bumi ini. Jadi di sini kita lihat bagaimana kesimpulan tentang kisah penciptaan itu. Jadi yang pertama, ada 3 kesimpulan. Yang pertama, ajaran Alkitab tentang penciptaan didasarkan pada pernyataan Allah atau wahyu ilahi. Jadi pernyataan Allah atau wahyu ilahi ini merupakan sesuatu yang menggambarkan siapa Allah itu. Dan ini hanya dapat dimengerti berdasarkan iman. Jadi kalau kita beriman, maka kita mengakui bahwa Allah pencipta. Tapi kalau kita tidak memiliki iman, maka kita akan menolak bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Jadi inilah yang membedakan secara tajam pendekatan Alkitab dan pendekatan ilmiah. Jadi kalau pendekatan Alkitab ini ya berdasarkan kesaksian Alkitab dan kita terima secara iman. Tapi juga ada pendekatan lain, pendekatan ilmiah, yaitu orang
mempelajari gejala-gejala alam, mempelajari planet-planet, mempelajari teori-teori dan lain sebagainya. Misalnya teori Darwin, dia belajar dari mikroba, dia belajar dari binatang-binatang, lalu dia simpulkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, itu teori. Jadi beda, pendekatannya beda. Yang kedua, penciptaan harus dimengerti sebagai perbuatan Allah yang bebas, yang hanya ditentukan oleh kehendaknya yang berdaulat. Jadi Tuhan Allah itu bebas dan dia berdaulat, ya. Bukan dia harus lakukan itu, dia dipaksa untuk lakukan itu. Tidak, dia bebas. Allah itu bebas, Allah itu maha kuasa. Kalau kita membatasi Allah harus buat ini, Allah harus buat itu, maka dia bukan Allah maha kuasa lagi. Dia Allah menurut pikiran kita saja, kita yang mengatur dia. Jadi kalau ada orang yang memilah-milah, ya, surga itu hanya milik agama tertentu, ya, maka dia sudah mengatur, dia sudah lebih dari kuasa Allah lagi. Karena dia sudah bisa membatasi, oh surga hanya milik kami, bukan milik kalian. Nah, jadi dia sudah pilah-pilah. Seolah-olah dia berkawan dengan Allah, atau dia lebih dari Allah. Allah saja tidak membatasi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, Allah menciptakan dunia ini bagi penyataan kemuliaan, penyataan kuasa, penyataan hikmat, dan penyataan kebaikannya. Jadi dunia diciptakan sebagai satu bentuk penyataan bahwa Allah itu mulia, Allah itu berkuasa, Allah itu berhikmat, Allah itu kekal. Jadi ada tokoh reformator namanya Johannes Calvin, ya, Johannes Calvin. Dia mengatakan dunia menjadi panggung pementasan kemuliaan Allah. Jadi dunia ini adalah panggung pementasan daripada kemuliaan Allah itu sendiri. Jadi ini tiga kesimpulan utama yang penting yang bisa ditekankan di sini. Nah, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Bapak persilakan, mungkin ada yang mau bertanya, Bapak persilakan. Silakan. Ya, sambil memikirkan pertanyaannya, silakan hidupkan videonya. Bapak mau foto kehadirannya. Kehadirannya Bapak mau foto. Pasang muka ganteng, pasang muka manis. Bapak mau foto semuanya, ya. Oke, layar yang pertama itu Bernardina Clonain di mana? Dia sembunyi di mana? Hanya dia punya tembok Sayangkantara. Oke, siap-siap, 1, 2, 3. Oke, layar pertama sudah, layar kedua, ya, layar kedua, Jen Serana hanya foto gambar sah. Mana mukanya mana? Ya, oke, siap. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga dan terakhir. Nah, layar 3 dan terakhir.
Oke, siap-siap. Yang lain hanya nama-nama sah, tidak ada gambarnya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, ya. Baik, Bapak sudah rekam kehadirannya. Nah, nanti ada tugas di Google Classroom. Ya, nanti Bapak buat malam ini. Mudah-mudahan semua sudah kerjakan tugas yang pertama. Nah, mudah-mudahan juga semua sudah masuk akses di Google Classroom ya. Kode akses Bapak ada kirim itu. Bisa lihat juga di nama dari grup WA itu, ketuk ya bagian atas dari grup, nanti muncul informasi tentang grup ya, lalu juga informasi tentang kode kelas Google Classroom ya, itu ada situ. Atau juga Bapak sudah kirim link. Jadi cara yang paling mudah, klik saja link ya, link itu otomatis Anda masuk di Google Classroom. Lalu lihat tugas yang ada, kerja di situ ya. Nah, tugas-tugas itu penting. Jadi bagi yang tidak kerja, nilainya 0 ya, nilainya 0. Jadi kalau misalnya selama 1 semester kuliah ada 10 tugas, Anda sama sekali tidak kerja, berarti Anda tidak lulus ya, nilainya Anda 0. Berarti Anda tidak lulus. Anda harus mengulang tahun depan ya, tahun depan. Karena itu maka selalu ingat, tugas-tugas di Google Classroom harus dilihat, harus diperhatikan, harus dikerjakan. Yang kedua, nanti setiap kuliah ini Bapak ada rekam dan nanti Bapak muat di video ya, video pembelajaran, dan bisa ditonton ulang kembali. Karena nanti bahan ini akan diuji lagi. Jadi akan diuji dalam tes ya. Entah tes awal semester atau tes tengah semester atau tes akhir semester. Jadi selain tugas juga ada tes-tes. Jadi ingat baik-baik bahan pelajaran ini dibaca atau ditonton kembali. Tadi yang Bapak muat itu nanti Bapak kirim ke grup juga. Jadi nanti Bapak kirim ke grup untuk kalian pelajari. Nah, salah satu cara yang paling mudah supaya video-video pembelajaran itu mudah dikumpulkan, maka Bapak sarankan tolong buat masing-masing buat playlist ya, playlist pembelajaran, video pembelajaran MKU Agama Kristen ya. Jadi buatlah playlist di YouTube. Judulnya playlist video pembelajaran MKU Agama. Nah, itu dibuat dari situ. Perhatikan itu, Bapak ada ketik di kolom chat itu ya. Buat playlist ya. Bagaimana membuat playlist? Bapak ada buat dalam video. Minggu lalu Bapak sudah kasih contoh. Silakan kunjungi. Ada yang sudah buat ya. Bapak lihat dia sudah kirim WA, ada yang sudah buat. Nanti kalau video Bapak sudah kirim ya, tinggal dibuat di situ. Silakan lihat di situ dan buat ya bagi yang belum. Nah, bagaimana bisa membuat itu? Anda harus punya akun YouTube dulu ya. Akun YouTube ini harus punya. Caranya dengan daftar di YouTube melalui email Anda, email Google Anda itu. Sudah terdaftar baru bisa buat playlist. Itu gunanya. Sehingga playlist itu memudahkan
video-video pembelajaran itu ada di situ. Tinggal ditonton saja dengan mudah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada absen kok, Pak. Absen? Ya, Pak. Absen nanti pasang absen di akademik. Absen di akademik. Jadi absen di pertemuan yang tanggal 7 ya. Lihat ada di situ kan ada tanggal-tanggalnya itu. Klik tanggal itu lalu buat kehadirannya. Oke, kalau tidak ada lagi nanti jadi absennya melalui akademik. Dan kita akan berhenti kuliah kita sampai hari ini. Silakan siapa yang mau untuk kita menutup ya. Aldo, silakan Aldo. Ya Pak. Oke. Ini nanti musim banyak. Baik teman-teman dan Pak dosen, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Sudah. Menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena cinta kasih-Mu Engkau kami dari awal. Jangan lu sekarang bermain petasan. Dari awal hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Berkati kami, teman-teman, berkati kami. Masa depan dan cita-cita kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan saya hanya di dalam nama Yesus Kristus yang datang dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Komeni ya, makasih. Ya Pak. Ya. Jadi sampai jumpa minggu depan kuliah kita. Jangan lupa nanti kerjakan tugas-tugas di Google Classroom. Jadi tiap tugas itu ada batas waktu ya. Jadi batas waktunya kalau melebihi berarti nilai Anda dipotong. Ya. Itu masih ya Pak. Atas ini ya nilai